Langsung. Pemerintah daerah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik atau Diskominfo Santik Kabupaten Bekasi menggelar bimbingan teknis atau BIMTEK tahap 4 penyusunan Master Plan Smart City dan Quick Win program Kabupaten Bekasi sekaligus melakukan penandatanganan komitmen bersama antara pemerintah daerah, badan usaha, perguruan tinggi, media dan masyarakat untuk menuju gerakan kota cerdas di Kabupaten Bekasi. Berlangsung di Gedung Geraha Pariwisata Kelurahan Sertajaya, Kecamatan Cikarang Timur pada Kamis 29 September 2022. Pembahasan terfokus pada penentuan inovasi sebagai solusi mengatasi permasalahan Kabupaten Bekasi. Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan mengatakan, penyusunan Master Plan Smart City dan program Quick Win ini perlu dukungan dari semua pihak, baik seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi, dunia usaha, perguruan tinggi maupun masyarakat, sehingga inovasi-inovasi program Kota Cerdas atau Smart City yang telah ditentukan ini tidak hanya bisa dikembangkan, melainkan dapat terimplementasikan guna mendukung program pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo Republik Indonesia. Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan menambahkan, pemerintah daerah juga mendukung penuh pengembangan program Smart City di wilayahnya melalui Diskominfo Santik Kabupaten Bekasi dengan meningkatkan kapasitas penyimpanan data, baik software maupun hardware-nya, hingga sumber daya manusianya, agar dengan peningkatan tersebut Kabupaten Bekasi dapat menuju kota cerdas atau Smart City. Harapan dari kegiatan ini tentu saja semua pihak, baik itu jajaran pemerintah Kabupaten Bekasi, dunia usaha, perguruan tinggi, media, dan masyarakat ini bisa memberikan dukungan penuh bagi terbangunnya ekosistem Smart City di Kabupaten Bekasi. Dan juga dikembangkan nanti perangkat evaluasi dan monitoringnya, apakah komitmen-komitmen itu dijalankan atau tidak. Jadi tidak hanya sekedar membubuhkan tanda tangan, karena kita juga mengembangkan dashboard untuk bisa melihat bagaimana implementasi di setiap komponen Smart City ini diterapkan. Kami juga akan perkuat hardware yang ada di Diskominfo selaku leading sektor dari pengembangan Smart City ini, baik server, komputer maupun juga termasuk bandwidth. Ini kita anggarkan peningkatannya cukup signifikan untuk tahun depan, termasuk juga software-softwarenya dan brainware ya, sumber daya manusianya. Kita akan rekrut dari PNS maupun non-PNS di luar Forkop Diskominfo yang memang punya kompetensi di bidang ini akan kita perkuat di Kabupaten, termasuk juga non-ASN-nya. Sementara itu, tim pendamping Smart City Teddy Sukardi mengatakan, dalam BIMTEK tahap 4 tersebut telah ditentukan program inovasi sebanyak 117 master plan dan 6 dimensi quick win, sehingga dengan master plan ini, kedepannya sebagai rujukan atau referensi dalam mengembangkan dan meningkatkan layanan. Dirinya menjelaskan program inovasi tersebut harus berdasarkan permasalahan dan prioritas kebutuhan masyarakat saat ini. Selain itu, program Smart City bukan hanya memanfaatkan perkembangan teknologi informasi, juga bisa mengoptimalkan kehidupan sosial masyarakat di lingkungan sekitarnya. Master Plan ini nantinya akan menjadi satu dokumen referensi, acuan pengembangan inisiatif, pengembangan inovasi-inovasi di Kabupaten Bekasi di tahun-tahun yang akan datang. Diharapkan Master Plan ini juga jadi dokumen yang terus di-review, ditindaklanjuti tiap tahun, dipelajari apakah perlu disesuaikan dengan perkembangan yang ada ya, jadi bukan dokumen yang mati. Nah, harapan kami sebagai pembimbing adalah betul-betul ditindaklanjuti inovasi-inovasi yang sudah ada tadi, itu agar sampai terwujud sehingga memberikan manfaat yang diharapkan. Inovasi yang kita kembangkan itu seyogyanya selalu memperhatikan dua hal ya. Pertama adalah permasalahan yang nyata yang ada di masyarakat. Yang kedua kebutuhan yang nyata juga. Jadi
Kalau inovasi itu tidak memenuhi kebutuhan orang, tidak menyelesaikan masalah, mungkin inovasi itu kurang prioritas sebenarnya. Nah, ini tantangannya juga banyak untuk melakukan inovasi ya di lingkungan perkotaan itu. Jadi lingkungan perkotaan kan sudah terbentuk ya. Jadi seringkali kita harus melakukan beberapa perubahan-perubahan nih untuk membuat inovasi itu bisa berlangsung. Pola pikir masyarakat, pola kerja masyarakat, budaya masyarakat, itu pasti ada tantangan-tantangan yang ada. Kemudian juga kerjasama antar perangkat daerah juga mesti diwujudkan. BIMTEK keempat dari penyusunan master plan selama Smart City Kabupaten Bekasi ini kan sebetulnya launching master plan-nya. Artinya gongs implementasi Smart City di Kabupaten Bekasi terhitung sejak hari ini dan ke depan itu semestinya ya itu lebih terarah dan terukur. Pengembangannya untuk menjadikan Kabupaten Bekasi itu menjadi kota cerdas. Gitu, seperti tadi yang bilang bahwa dari BIMTEK sebelumnya itu kita udah coba cari akar permasalahan, kemudian inovasi apa yang bisa mengatasinya, sampai pada penetapan program unggulan apa nih yang cepat diimplementasikan tapi terukur. Itu yang disebut dengan quick win. Dan dari 6 pilar Smart City, dari mulai smart government, smart society, dan seterusnya lah sampai smart branding, itu tadi kan udah dipilih dari mulai bebunge, bebeli, dan seterusnya sampai newsroom. Gitu. Jadi BIMTEK keempat ini intinya adalah BIMTEK dari finalisasi penyusunan master plan Smart City Kabupaten Bekasi. Tim Liputan, Newsroom Diskominfo Santik Kabupaten Bekasi, untuk Wiba Mukti TV, melaporkan.